Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Afriska Melia Herwinsya Putri dari Tadris Kimia 6C NIM 12121913101. Nah, kali ini kita memasuki ke pertemuan kedua, yaitu mengenai struktur atom dengan dosen pengampu Ibu Ratna Kumala Dewi MPD. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari nih mengenai teori-teori atom. Selanjutnya ada struktur atom. Yang pertama, dari partikel dasar penyusun atom, itu nanti kita akan mempelajari mengenai yang pertama penemuan elektron, kedua penemuan proton, ketiga penemuan inti atom, keempat penemuan neutron, dan yang kelima notasi atom. Nah, ini saya tampilkan ada penemuan elektron. Silahkan disaksikan videonya. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson dengan eksperimen tabung sinar katode. Pada eksperimen ini, Thomson menggunakan voltase tinggi dan sinar dipancarkan dari katode menuju anode. Selanjutnya, sinar ini dilewatkan pada daerah bermedan listrik dan bermedan magnet yang saling tegak lurus. Akibatnya, sinar ini mengalami gaya listrik yaitu F sama dengan muatan elektron E kali medan listrik E besar, dan gaya magnet F sama dengan muatan elektron E kali V kali medan magnet B. Besarnya medan magnet dan listrik diatur sehingga besar gaya magnet sama dengan besar gaya listrik. Jadi, EVB sama dengan E kali E. Saat besar kedua medan ini sama, sinar katode merambat lurus dengan kecepatan V sama dengan E per B. Selanjutnya, sinar katode ini melewati daerah dengan medan magnet. Sinar katode ini berbelok dan menempuh lintasan lingkaran. Dalam hal ini, gaya magnet bertindak sebagai gaya sentripetal, sehingga berlaku EVB sama dengan mv kuadrat per R. Jadi bisa diperoleh E per M sama dengan V per BR. Jika kita masukkan V sama dengan E per B, kita dapatkan persamaan E per M sama dengan E per B kuadrat kali R. Karena besaran E, B, dan R bisa diukur, Thomson mendapatkan nilai perbandingan E per M sama dengan 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Melihat nilai ini, Thomson yakin bahwa elektron memiliki massa yang lebih kecil daripada atom. Maka dari itu, Thomson mengemukakan model atomnya, yaitu bola positif dengan elektron yang tersebar di seluruh atom. Eksperimen mengenai elektron berikutnya adalah percobaan tetes minyak milikan. Milikan menyemprotkan tetes minyak melalui lubang kecil pada anode, sehingga tetes minyak ini masuk ke medan listrik di antara katode dan anode. Tetes-tetes minyak ini ada yang jatuh ke katode, balik ke anode, dan ada juga yang diam. Pada tetes minyak yang diam ini berlaku persamaan QE sama dengan M kali G. Melalui eksperimen ini, milikan menemukan muatan elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Karena Thomson sudah menemukan nilai perbandingan E per M sama dengan 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram, maka diperoleh massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Percobaan sinar katoda oleh J.J. Thomson. Pada tahun 1980, ilmuwan berlomba-lomba untuk meneliti radiasi, yaitu pemancaran dan perambatan energi melalui ruang dalam bentuk gelombang. Salah satu alat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu tabung sinar katoda.
yang merupakan tabung kaca yang sebagian udaranya sudah disedot keluar. Ketika dua logam dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi, lempeng yang bermuatan negatif memancarkan sinar yang tidak terlihat. Sinar katoda tarik ke lempeng yang bermuatan positif atau biasa disebut dengan anoda. Sinar katoda akan melalui suatu lubang dan terus merambat menuju lubang satunya. Sinar menumbuh permukaan. Sinar katoda tersebut menghasilkan pendarahan yang kuat atau cahaya yang terang. Menurut teori elektromagnetik, benda bermuatan yang berperilaku seperti sebuah magnetik yang dilaluinya karena sinar katoda ditarik oleh lempeng yang bermuatan positif dan ditolak oleh lempeng yang bermuatan negatif. Partikel yang bermuatan negatif tersebut disebut dengan elektron. Nah, selanjutnya ada percobaan tetes minyak milikan seperti gambar di samping. Tetes minyak milikan disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik. Akibat gaya tarik gravitasi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Apabila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Dari hasil percobaan Millikan dan Thomson ini diperoleh muatan elektron -1 dan massa elektron 0. Tahun 1886, Eugen Goldstein mengembangkan eksperimen Thomson. Goldstein menggunakan tabung sinar katoda dan bagian sinar katoda telah dilubangi. Tabung diisi gas hidrogen dengan tekanan rendah. Saat sinar katoda merambat menuju anoda, terdapat sinar lain yang bergerak berlawanan melewati lubang pada pelat katoda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sinar tersebut adalah sinar positif atau sinar proton. Nah, ini di samping ada video mengenai struktur atom yaitu penemuan proton. Proton ditemukan oleh Goldstein menggunakan tabung Crookes, tabung sinar katode yang telah dimodifikasi dengan diberi lubang pada lempengan. Tabung kemudian diisi gas hidrogen dengan tekanan rendah dan dihubungkan dengan sumber arus listrik tegangan tinggi. Sinar katode yang dihasilkan oleh katode negatif menabrak gas hidrogen. Ternyata terbentuk sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katode dan menembus lubang kanal lempengan katode. Sinar tersebut oleh Goldstein disebut sebagai sinar terusan atau Canal rays. Sinar terusan terbentuk akibat adanya pengionan gas hidrogen dalam tabung oleh sinar katode. Ion gas hidrogen ini bergerak menuju katode dan melewati celah katode. Oleh karena sinar terusan bergerak menuju katode, maka disimpulkan bahwa sinar terusan tersebut bermuatan positif yang kemudian disebut proton. Penemuan inti atom. Setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Ernest Rutherford dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden pada tahun 1911 menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh W.C. Röntgen pada tahun 1895 dan penemuan zat radioaktif pada tahun 1896. Percobaan Rutherford, hemburan sinar alfa oleh lempeng emas. Hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotesisnya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain dalam inti atom. Selanjutnya ada penemuan neutron. Pada tahun 1930, Bird dan Becker menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa dan dihasilkan suatu radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Selanjutnya pada tahun 1932,
James Chadwick melakukan percobaan penembakan partikel alfa menghasilkan sinar yang tidak bermuatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya materi padat yang banyak mengandung atom hidrogen seperti parafin ditempatkan sebagai penghalang, maka radiasi tidak bermuatan tersebut akan mengakibatkan proton dalam atom hidrogen terlempar keluar. Chadwick menunjukkan bahwa partikel netral tersebut memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Partikel tersebut disebut dengan neutron. Nah, ini silakan teman-teman saksikan video yaitu penemuan neutron. Selamat menyaksikan. Chadwick melakukan eksperimen dengan cara menembakkan sinar alfa ke plat berilium. Semakin lama, semakin banyak sinar alfa yang ditembakkan pada plat berilium, seperti terlihat pada video. Mengikuti persamaan helium plus berilium menjadi karbon plus neutron. Dari reaksi tersebut, lama-kelamaan akan dihasilkan suatu radiasi yang tidak bermuatan yang ditangkap oleh detektor, di mana radiasi tersebut tidak dapat ditarik atau dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik. Yang selanjutnya, radiasi tersebut disebut sebagai emisi neutron. Percobaan selanjutnya dengan cara memberi penghalang berupa parafin, di mana parafin mengandung banyak hidrogen. Kemudian ditembakkan sinar alfa seperti tadi ke plat berilium. Semakin lama semakin banyak emisi neutron yang dihasilkan. Neutron tersebut kemudian akan mengakibatkan proton dalam atom hidrogen menjadi terlempar, jadi makin lama-lama dihasilkan proton. Chadwick menunjukkan bahwa radiasi tidak bermuatan mengandung partikel-partikel tidak bermuatan yang masanya hampir sama dengan massa proton. Dengan penemuan proton ini, struktur atom menjadi semakin jelas. Atom tersusun dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Inti atom sendiri terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kedua partikel penyusun atom ini kemudian disebut nukleon. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah proton yang bermuatan positif harus sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi atom. Yang pertama itu nanti ada nomor atom, kedua ada nomor massa, ketiga ada isotop, keempat isobar, dan kelima isoton. Yang pertama, nah ini kan ada lambang dari X terus A sama Z. Nah, X ini nanti kita lambangkan sebagai lambang kimia untuk suatu unsur ya. Terus yang ini yang A itu yang di atas itu kita lambangkan sebagai itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Seperti itu. Nah, nomor massa yang menyatakan jumlah proton itu atau P dan neutron itu biasanya N. Yang pertama, nomor atom. Nomor atom merupakan ciri khas suatu unsur yang menjadi pembeda dengan unsur lain. Nomor atom diberi lambang Z yang menunjukkan banyaknya jumlah proton dalam suatu atom. Muatan atom suatu unsur selalu netral. Oleh karena itu, atom suatu unsur itu kan selalu netral. Nah, jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektronnya. Hubungan antara nomor atom, proton, dan elektron dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, atau sama yang tadi yang gambar di atas ada yang simbol Z itu tadi. Nah, seperti itu. Atau ini juga, atau bisa nomor atom itu kan Z itu sama dengan jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron. Nah, itu ada
Simbol-simbolnya bisa kalian lihat dan juga ada keterangannya. Kedua, ada nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton dan jumlah neutron dalam inti atom. Nomor atom dilambangkan A. Hubungan nomor massa, jumlah proton, dan jumlah neutron dapat dituliskan pada persamaan berikut. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Nah, atau ada kayak rumusnya itu A sama dengan Z plus jumlah N-nya itu tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai isotop. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya beda. Itu bisa kalian lihat contohnya. Nah, itu kan memiliki nomor atom sama ya, 777, tetapi nomor massanya kan berbeda. Ada juga isobar. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Itu kebalikannya dari isotop itu tadi. Selanjutnya ada isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi itu nanti kayak dijumlahkan gitu. Misalkan ini ya, jumlah neutron atom K yaitu 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Sedangkan jumlah neutron atom Ca yaitu 40 min 20 sama dengan 20, kan sama nih jumlahnya, yaitu sama-sama 20. Nah, kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga ilmunya barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.